Nah, itulah yang kemudian memperkosa kebenaran. Nah, itu yang benar-benar dosa itu begitu. Tapi kalau beristihad itu salah atau belajar itu salah, itu dapat pahalanya satu lah kalau pakai pahala. Tapi kalau benar, ya udah pasti mendapat reward lah. Kalau belajar, udah, oh ini benar, mahasiswa ini betul. Ya udah dapat reward kan, dapat nilai yang bagus. Jadi kalau Anda salah semua juga sebetulnya dapat nilainya satu-satu ya. Sebenarnya begitu. Tapi kalau salah semua ya tidak akan sampai 100, paling jadi 10 dari 100 itu. Ya tapi ya itu mungkin dosen bisa begitu ya. Tapi dari Allah beda. Allah itu hanya 50-50 yang memberikannya. Artinya kalau salah 50%, nah kalau benar 100% gitu. Jadi 1 berbanding 2 kan. Nah, 1 berbanding 2 ini. 2-nya itu pada kebenaran, tapi 1 dalam kesalahan. Jadi nggak ada yang kemudian 0 atau tidak dapat pahala sama sekali, tidak dapat reward-nya, tidak ada. Jadi jangan takut Anda salah, karena salah Anda adalah dapat 1 poin. Ya, oke. Makanya saya tidak akan biasa mengadakan ujian ditanya sama profesor gitu ya, enggak. Karena kalian kan nggak bisa menjawab gitu ya. Nah, kalian masih belajar, kemudian ditanya yang sudah belajarnya lebih gitu. Nah, ini terlalu timpangnya terlalu jauh, nanti akan salah semua gitu. Nah, tapi kalau sedang belajar ya itu belajar, kalian ngomong, disuruh lah sama saya ngomong, bicara, begitu. Nah, dalam Islam itu juga di fikih juga sebetulnya ini hanya fikih tingkat rendah lah yang doktrin-doktrin itu, karena mereka yang tidak boleh berpikir. Nah, mungkin pemikirannya ya rendah lah, nggak bisa berpikir, nggak bisa beristihad, nggak bisa itu berargumen. Ya udah terima aja itu wajib gitu. Itu sudah. Begitu. Kalau yang tingkat rendah, kalian kan nggak rendah lagi, sudah naik sekarang jadi intelektual, jadi mahasiswa. Ini harus naik, harus mulai tidak lagi mengkakukkan seperti yang kelas bawah gitu, kelas SD gitu atau kelas TK. Tapi Anda sudah mulai intelektual, harus membuka kuncinya bahwa ini ada kebenaran di balik saya ini. Nah, karena saya menggunakan pikiran, gitu, otak, maka kemudian bisa berijtihad, bisa begitu, dan tidak ada salahnya. Jadi nggak ada salah mahasiswa begitu, nggak ada. Harus disayangi, dosen harus menyayangi terus semua mahasiswa dan memberi reward. Makanya kalau salah saya dapatlah reward 1 gitu ya. Daripada yang tidak, kalau tidak sama sekali ya nggak dapat apa-apa. Nanya tidak, coba. Berpikir tidak, jangan-jangan cuma hadir wajahnya aja. Sudah hadir membuka Zoom-nya saja, kemudian tutuplah dengan namanya sendiri. Dianya sendiri nggak tahu kemana perginya. Gitu. Nggak dapat apa-apa. Nah ini, jadi ya minimal lah barangkali minimal. Kalau dalam perkuliahan ini minimal Anda mendengarkan. Nah, begitu pusing, baguslah pusing. Itu tanda-tanda Anda turut berpikir. Nah, jadi tanda-tanda. Tidak ada kesalahan. Jadi di fikih pun begitu sama. Orang fikih itu berpikir, beristihad, dan mau meras keringatnya untuk mendapatkan suatu kebenaran. Nah, kemudian kelas-kelasnya ada. Diberikan kelas yang paling bawah, nggak usah berpikir kali, kamu itu terima aja. Begitu. Pokoknya wajib udah laksanakan. Haram ya haram, jangan lakukan. Gitu. Itu paling bawah itu. Jadi Anda harus meningkatlah sekarang. Jangan paling bawah. Jadi tidak semua sholat subuh itu wajib, tidak. Nah, begitu. Ada yang haram sholat subuh. Nah, tadi juga saya pikir ada di antara kalian ini para mahasiswi itu yang tidak sholat subuh. Karena apa? Ya karena haram. Itu hukumnya. Nah, sekarang harus ingat itu bahwa hukum itu tidak berlaku mutlak. Nah, iya betul. Kenapa tidak sholat? Iya haram lah. Kenapa haram gitu ya? Nah, itu diperintah untuk tidak sholat. Kan saya datang dapat saya gitu. Jadi saya tidak. Nah, ini ada alasan. Yang penting itu tidak sholat tapi ada alasan. Jadi alasannya itu.
Kalau kalian sudah punya alasan, itu artinya harus sudah meningkat intelektual Anda menjadi intelektual yang lebih tinggi daripada sekedar menerima saja. Tapi kemudian pertanggungjawabannya ada pada ini, alasan. Kalau sudah punya alasan, artinya sudah paling tidak alasannya salah, satu, punya pahala. Gitu. Jadi kalau dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, saya punya alasan, ya Allah, apa alasan kamu ini? Salah itu, tapi sudah benar itu. Artinya sudah dapat pahalanya. Jadi nggak akan disiksa gitu ya. Akan disiksa. Ini pemikiran ya. Jadi harus ada begitu. Mau apa saja juga silakan. Anda adalah intelektual. Sudah lebih dari cukuplah untuk menjadi kaum intelektual. Apalagi kalau Anda nanti belajar bahasa Arab yang bagus, supaya bisa mengkritisi apa yang diterjemahkan orang, ditafsirkan orang, mengerti, memahami, jangan dari terjemahan melulu. Ini ada berapa mata kuliah, itu berapa semester, itu bahasa Arab. Manfaatkan dengan baik. Pikir ada baik. Belajar di luar di rumah. Sekarang belajar bahasa Arab itu banyak media. Wah, kalau Anda mau belajar di YouTube aja banyak sekali itu. Luar biasa sekarang ini kayaknya dalam setahun Anda, apalagi 4 tahun. Setahun Anda kuliah sambil membaca YouTube untuk bahasa Arabnya. Wah, itu jadi ulama lah. Itu bukan sembarang sekarang Allah memberikan fasilitas banyak sekali dari ditemukan oleh manusia. Ya, jangan bandingkan dengan kami. Yang kami dulu itu yang sulit untuk belajar bahasa Arab, mendengar dari native speaker orang Arab sendiri aja susah. Gitu. Kalau tidak didatangkan dari Timur Tengah, datangkan dari Timur Tengah, datang ke Indonesia ada 1 orang 2 orang. Orang-orang takut kok. Oh ini ngomong Arab begini. Kalau saya, alhamdulillah, waktu ada orang Arab di sini, saya ingin pembimbing saya adalah Syekh Ahmad Hashim, begitu. Pembimbing saya dalam buat skripsi ke bahasa Arab. Jadi takut itu harus dihilangkan untuk mendapatkan. Jadi harus tidak ada lagi urat takut, kemudian dapat ilmu banyak dari mereka. Gitu. Jadi jangan takut lah, jangan takut. Saya aja gitu. Itu sulit karena apa? Karena sulitnya mencari orang Arab untuk bisa belajar. Jadi saya begitu kan. Mencari pembimbing aja saya yang sulit lah, lebih banyak. Karena dari yang sulit itu, kata orang sulit itu ilmunya banyak ditemukan, didapatkan. Saya begitu sengaja. Itu tantangan. Walaupun saya nggak bisa sebetulnya nggak belajar nggak bisa, tapi ternyata bisa tantangan ini saya mendapatkan banyak. Alhamdulillah. Kemudian bisa melewati atau mendahului orang-orang yang tadinya di atas saya, mungkin lebih baik dari saya tadi, kemudian secara berjenjang kita terus naik, ya, ada kelasnya sendiri. Gitu. Mudah-mudahan saya sudah naik di atas ya, begitu di atas siapa ya tergantung apa lah. Tapi kita tidak akan bisa ya serahkan saja kepada Allah semuanya. Begitu akhirnya begitu. Akhirnya begitu. Karena Allah yang Maha memberi segala macam kita. Oke. Dan saya juga kalau punya problem, semua problem itu ya serahkanlah kepada Allah. Sekarang ini peran Allah lebih penting daripada peran diri kita. Peran Allah itu dalam mengubah sesuatu lebih penting, lebih hebat daripada kita yang mengubah sendiri. Peran Allah dalam mencari rezeki itu kita mencari rezeki hanya dengan tenaga-tenaga kita. Itu peran Allah dalam memberikan rezeki itu tidak terbatas. Nah, karena itu berikan saja kepada Allah. Salah satu contoh saya ini saya contohkan kepada Anda. Saya sudah sangat pusing, saya tidak bisa bekerja, tidak bisa apa-apa kalau tidak pakai kacamata dulu itu ya. Waktu umur saya 35. Karena apa ya? Karena mata saya sudah rusak, sudah benjol gitu. Benjolnya apa ya? Akhirnya diperiksa mata, silindris. Wah, silindris nggak bisa disembuhkan kata dokter itu. Ternyata ahli optik juga tukang kacamata gitu. Itu nggak bisa sembuh, itu kacamata harus dipakai terus seumur hidup gitu. Enggak, saya ternyata enggak seumur hidup. Kenapa tidak seumur hidup? Saya minta Allah, ya Allah, kenapa orang bisa mengeksekusi saya harus begini?
Ya, kalau saya harus mengalami seperti ini karena Allah, Allah yang Maha Kuasa, ya saya jalani juga, ya, saya jalani terus. Tapi Engkau kan Maha Pemberi. Jadi Allah aja sendiri gitu kepada Allah. Ya Allah, saya sudah keberatan ini, sudah terlalu lelah dengan kacamata yang berat di telinga saya, di hidung saya sampai bengkak-bengkak begitu, sampai lecet-lecet. Pada siang malam tidak boleh dibuka, kata si dokter. Saya taat juga ke dokter, yang dibuka. Ya, saya tidur sehingga aku kacamata. Walaupun ada yang membukakan juga ya, yang masih bangun kemudian membukakan kacamata saya. Bangun saya dipakaikan lagi gitu. Nah, itu tapi setelah umur 42 tahun yang harusnya double itu antara kacamata silindris dengan plus. Saya periksa kemudian karena merasa saya sudah agak ringan nih kacamata saya. Walaupun saya masih pakai, setia saya pakai kacamata terus siang malam. Tapi alhamdulillah diperiksa-periksa, oh kok rasanya lebih ringan tidak pakai kacamata, lebih jelas tidak pakai kacamata, lebih pas diperiksa memang alhamdulillah saya normal kembali. Ini karena saya serahkan semuanya kepada Allah. Begitulah Allah memberikan kuasa. Ternyata dokter bisa dikalahkan tuh. Yang mengatakan seumur hidup harus pakai kacamata. Ternyata umur 42 tahun saya tidak memakai kacamata yang seharusnya kata mereka ya papa harus double, tapi sekarang hasil pemeriksaan kok bagus semua. Ya alhamdulillah. Saya bilang ini bukan karena kemampuan dokter, saya bilang ini kemampuan Allah. Jadi saya serahkan kepada kemampuan Allah. Allah sudah maha mampu menyembuhkan saya sembuh dari silindris itu. Benjolan mata saya sudah tidak ada, pandangan saya jadi bagus, bahkan harusnya plus juga kata mereka. Itu saya jadi tidak ada plusnya. Umur 40 ke atas itu kan ada plusnya. Nah, orang-orang teman-teman saya semua di kantor, dosen-dosen, di guru besar juga sama begitu. Plus itu ya harus gitu. Kalau sudah 40-an tahun ke atas, apalagi 60, sudah ada kacamata. Tapi dari 42 saya tidak pakai kacamata lagi. Alhamdulillah. Sampai sekarang saya masih bisa melihat, bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Ya. Itu tidak pernah akan lupa. Kita harus bersyukur dan ini karena pemberian Allah yang luar biasa. Nah itu dia. Jadi Anda apapun yang mau berikanlah saja kepada Allah gitu. Karena Allah Maha mampu. Jangan pikir-pikir Allah mau mengabulkan doa saya, enggak. Itu sudah ragu-ragu namanya. Dan Allah tidak akan mengabulkannya. Karena keyakinan kita tidak penuh. Nah, keyakinan itu tidak penuh ya. Kalau keyakinan itu harus penuh lah kepada Allah. Penuhkan ya Allah. Begitu. Serahkan semua. Tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada usaha, tidak ada peran dari kita. Jadi peran itu semuanya adalah peran Allah saja. Itu pasti ini akan dijalankan oleh Allah gitu. Nah, kita kan selalu ragu-ragunya dari peran kita sendiri, bagaimana kita, usaha kita dan sebagainya. Nah, ini artinya tidak tawakal gitu ya. Tidak percaya, kurang percaya, ada minusnya. Nah, ini minus-minus itu janganlah. Coba positif saja, plus semua. Kepada Allah itu harus plus semua. Nama-namanya dia adalah nama yang plus, segala macam yang plus. Ya, oke. Nanti terlalu panjang saya bicara itu, dan saya ada bicara Anda di hadapan saya. Oke. Nah, ya mulai minggu depan, kalau begitu ya, mulai minggu depan Anda sudah masing-masing punya pertanyaan. Minimal pertanyaan itu satu, kan tidak boleh tidak ada yang punya pertanyaan. Tidak boleh nihil pertanyaan. Harus ada pertanyaan. Bagus kalau pertanyaannya dipikirkan lebih dahulu dan matang, hebat. Pertanyaannya sulit dibaca itu ya, sulit dijawab oleh profesor sekalipun. Wah itu mantap itu pertanyaan itu. Oke, silakan. Seringan apapun pertanyaan Anda adalah ilmu. Seberat ya, apapun pertanyaan Anda adalah lebih berat ilmunya juga. Lebih dalam ilmunya juga. Silakan keluarlah kalian bicara. Prof, ya, silakan bertanya Prof. Berarti Prof. Ya, alhamdulillah Azril ada. Silakan Azril. Ya, Azril. Mohon maaf ya, Prof nggak ditampilin. Ya.
start videonya. Ingin bertanya, Bapak Pandis. Agak keraskan suaranya. Ya Pak, siap. Bismillah. Kan sekarang ini Pak banyak sekali doktrin-doktrin tentang Islam di zaman sekarang, yang dimana doktrin-doktrin tersebut sangat gimana ya, sangat gebar-gebar sekali gitu, Prof. Untuk seperti saya, untuk orang awam yang tidak tahu menahu tentang Islam ini, apalagi tentang tauhid, cara membedakan doktrin yang baik untuk kita terapkan dan doktrin yang menyesatkan tuh caranya bagaimana, Prof? Bagi saya, orang awam. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum. Oke. Salam. Kalau Anda itu yakin doktrin itu biasanya dipaksakan. Sekarang di masa bebas mendapatkan informasi apapun, kalau masih dipaksakan itu bisa jadi hoax. Itu bisa jadi tidak benar. Karena apa ya? Karena untuk menutupi kesalahannya itu ya dipaksa, didoktrinkan, diwajibkan. Gitu. Bahkan sampai ada yang mewajibkan cadar kemudian mengharamkan dan mengkafirkan ulama yang mengatakan tidak wajib gitu. Itu tandanya gitu. Jadi saya melihat itu kalau orang keras-keras sekali untuk memberikan pemaksaan itu harus dicurigai oleh kalian. Walaupun seawam apapun harus mencurigai orang yang memaksakan kehendak. Karena agama ini tidak dipaksakan. Ingat, agama tidak dipaksakan. Agama itu kemanusiaan yang penuh kesadaran. Yang diutamakan adalah kemanusiaannya. Ya, manusia memerlukan kenyamanan bicara, kenyamanan hidup, kenyamanan mendengar, kenyamanan bersuara, kenyamanan untuk berdialog, kenyamanan untuk bertanya. Nah, itu ada nyamannya sendiri, jangan ada pemaksaan-pemaksaan. Nah, pemaksaan itu yang memaksakan itu ingin berkuasa biasanya. Ingin berkuasa. Kalau yang sudah punya kuasa, wow, memaksakan. Oh, seolah-olah sudah berkuasa karena sudah punya gelar ustadz. Memaksakan. Wajib hukumnya ini. Kalau tidak melakukannya masuk neraka. Emang dia yang masuk memaksakan neraka. Itu hanya ancaman dari dia, bukan dari Allah. Wah, ancaman dari Allah begini-gini. Itu hanya tafsiran dia. Allah kan maha pengasih, Allah maha penyayang, Allah tidak maha penyiksa. Allah tidak ada nama Allah maha penyiksa. Allah maha lembut, al-latif. Nah itu, Ar-Rauf itu maha baik, maha pencinta. Nah, jadi tidak ada sebenarnya di nama-nama Allah tuh yang diperkirakan serem-serem itu, nama Allah tidak serem tuh. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Takabbir, Al-Khaliq, Al-Barik. Sampai di akhirnya, sampai capek kita bacanya gitu. Nah, ini namanya baik-baik, tidak serem-serem, tapi indah-indah. Lembut-lembut, sayang kasih sayang, yang tinggi-tinggi. Ampunan, gitu ya. Pemberian, itu adanya. Maha pemberi, maha pengampun, mahanya baik semua, mahanya itu. Nggak ada. Bahkan mungkin lebih dari 99 kalau bahasa Indonesia itu. Kalau bahasa Arab 99 itu tidak terbatas. Oke. Jadi kalau Anda melihat ada pemaksaan atau mendesakan seolah-olah dipaksakan atau Anda terkungkung dalam tertindas dalam itu sudah mulai harus Anda pikirkan, Anda curigai, ya, cari jalan yang lebih lurus, yang lebih bagus, yang lebih lembut, lebih nyaman. Belajarlah kepada ulama-ulama yang besar, ya, di para kiai, di pesantren, ya, para guru besar yang baik-baik, ya, yang sesuai dengan disiplin ilmunya, kan banyak ya. Begitu. Kemudian jangan kena isu, oh ini profesor palsu, ini profesornya
yang kafir gitu. Profesornya yang tidak paham Al-Qur'an gitu. Nah, karena itu selidikilah oleh Anda siapa mereka itu. Jangan sampai yang mengkafirkan profesor yang benar-benar profesor yang sudah punya tafsir yang bagus, yang sudah punya yang lembut memberikan pembicaraannya, yang tidak pernah marah kalau dikritik ataupun dicaci maki, yang memaafkan kalau orang dicaci maki gitu atau mencaci maki gitu. Maafkan saja. Ya. Saya juga khawatir itu kalau yang caci maki kemudian menjelek-jelekan para ulama, para habib yang baik, yang lembut-lembut seperti Habib Lutfi, yang baik begitu kok dicaci maki. Nauzubillah, akhirnya masuk penjara. Kalau yang ngerinya lagi, di penjara mati. Ya, kalau sudah begitu kita harus mintakan ampunnya kepada Allah. Ya Allah, ampuni dia yang mencaci maki Habib Lutfi yang baik itu gitu. Ya mudah-mudahan husnul khotimah pada saat kematiannya itu justru diterima Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia sudah pernah mencaci maki atau menjelek-jelekan atau bicaranya masa kasar juga. Kalau sudah kematian itu adalah di tangan Allah dan hanya Allah yang tahu. Dan kita serahkan kepada Allah, kita tawakal Allah dan kita berdoa semoga diampuni. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Maafkanlah dia, ampuni dia, kasihani dia. Dia sudah pernah hidup bersama dan kita dengarkan, pernah kita dengar. Walaupun mendoktrin juga, kalau sudah sampai di daerah situ, maafkanlah dia. Begitu. Itu gentle ya, yang begitu gentle. Baik. Karena Allah yang maha tahu segalanya. Barangkali dia sedang diperankan aja begitu oleh Allah. Atau ada ya dalam dirinya barangkali dia wali gitu. Hanya walinya masdum. Wali yang tidak terlihat, wali seperti wali gila, tapi sebetulnya di dalamnya nggak gila. Hanya diketahuinya hanya Allah saja gitu. Itu ada yang itu. Nah, begitu. Silakan yang mau bertanya lainnya. Nah, mangga pengersa. Bagus sekali namanya pengersa ya. Terima kasih, Prof. Pengersa yang lainnya boleh? Pengersa. Ini baru satu yang lain. pengersa ya, yang terhormat. Pengersa itu yang terhormat ya. Yang terhormat Pak Pengersa. Kalau sekarang Prof masih ini kayaknya memberikan dispensasi. Kalau minggu depan berarti tanda kehadiran itu dengan bertanya. Kalau tidak bertanya, walaupun ada di dalam. Nanti ditunjuk langsung dapat. Karena ada kuasa, saya punya kuasa ya. Jadi benar-benar kekuasaannya sudah ada gitu. Jangan bukan yang tidak punya kuasa kemudian memaksakan kuasanya itu. Ini Anda dipaksa untuk berilmu, untuk mendapatkan. Jadi pemaksaannya bagus ya. Walaupun tetap deg-degan kayak yang belum pernah. Nggak apa, deg-degan itu lama-kelamaan hilang ya. Ya. Kalau Anda curahkanlah deg-degan itu dengan hati nurani yang ikhlas tulus begitu, kemudian lembut. Ya, apapun sebetulnya bisa deg-degan. Termasuk menghadapi pacar kalian itu pasti deg-degan. Tapi lama-kelamaan kalau sudah jadi istri nggak deg-degan lagi. Tanya aja Pak Istri. Begitu. Nah, jadi semuanya juga deg-degan. Apalagi kalau cinta ya sudah, kalau sudah sangat cinta dekat gitu. Ya. Satu, silakan Pak. Mohon maaf Prof. Ya, silakan. Itu kayaknya Rahman tuh. Ya Rahman silakan. Itu Rahman tuh, tangannya kuning. Iya Rahman. Bismillah. Izin bertanya Prof. Pertanyaan saya mungkin tentang pemikiran juga ya. Sepertinya kan Prof itu tahu betul ya tentang kehidupan Gus Dur, Abdurrahman Wahid gitu ya. Yang mana beliau itu kan sebagai tokoh ulama juga gitu ya. Apalagi sebagai tokoh
toleransi gitu ya, toleransi, melihat tokoh toleransi banget gitu ya. Beliau juga kan dari NU juga. Nah, tapi kenapa ya istri atau keturunannya itu kalau misalkan berpakaian atau kerudungnya itu kadang kelihatan auratnya gitu ya, seperti yang tidak dalam Al-Quran kan harus menutup ini itunya. Tapi kalau misalkan dari keturunan Gus Dur sendiri, dari istrinya atau ini itunya gitu, keturunannya kalau berkedung itu kayak khas kayak gitu. Padahal kan dari yang lain mah berkerudungnya itu masih menutup gitu, masih bagus gitu. Tapi dari keluarga beliau seperti itu, pola pikir berjilbab atau menutup aurat menurut Gus Dur atau keluarganya seperti apa itu? Ya, terima kasih. Oke, terima kasih ya, Rahman. Begini, kalau kita lihat sejarah sampai di Timur Tengah itu semuanya tidak seperti sekarang. Sekarang ini memang ada semangat orang yang mengekspor atau mengimpor gitu dari Timur Tengah untuk menjadi seperti orang di Timur Tengah. Padahal di Timur Tengahnya juga sebetulnya tidak semuanya begitu. Seperti di Timur Tengah itu tidak semuanya bercadar. Tidak semuanya berpendapat dan melakukan bahwa harus begitu begininya seperti yang mungkin tanda petik orang di Indonesia sekarang lakukan. Kalau kembali, saya ini harus kembali ke masa hidup saya waktu saya kecil ya, sebagai anak-anak. Itu tidak ada orang yang berkerudung seperti sekarang. Tidak ada. Waktu saya kuliah saja, saya sudah kuliah, nggak ada itu di bahasa Arab tuh yang berkerudung. Semuanya tidak berkerudung, pakai rok yang sopan sampai selutut, bajunya juga ada yang cuma sampai sikut. Kepalanya ya biasalah, ada yang pakai kebaya. Itu kuliah itu. Zaman saya waktu kuliah, tahun 70-an. Tahun 80-an sudah ada perubahan. Pada saat orang ada yang memakai kerudung yang segitiga ditempel di kepala gitu. Dilarang. Kemudian mengadakan protes-protes gitu. Gus Dur saat itu ada ya, Gus Dur zaman Gus Dur itu. Zaman Gus Dur. Bahkan saya pesantren juga di pesantren NU. Saya bukan orang NU, tapi saya pesantren Al-Quran di NU ya. Pesantren saya menghafal Al-Quran itu di NU. Karena dulu pesantren Al-Quran itu hanya ada pada pesantren-pesantren NU yang basisnya menghafal dengan sanad yang dari Rasulullah SAW. Kalau sekarang banyak pesantren atau sekolah Al-Quran itu kemudian tidak berbasis itu, tapi berbasis otodidak, membaca dan menghafal sendiri. Nah, ya tapi nggak apa-apa lah itu juga, karena sudah bisa baca tajwidnya lumayan. Tapi yang parah itu kalau tajwidnya jadi ngaco, karena otodidak. Kemudian orang yang mendengarnya jadi gatal itu telinganya gitu. Kalau tahu itu bisa jadi gatal telinganya. Nah, para ulama dulu, para wali dulu di Indonesia juga sama dengan Timur Tengah. Tidak semuanya mewajibkan seperti yang diwajibkan oleh orang sekarang yang mengaku-ngaku sebagai salafi sekarang gitu. Padahal pesantren NU itu adalah pesantren salafi namanya, sebenarnya salafiyah ya. Yang salafiyah itu hanya NU sebenarnya. Yang mengatakan salafi itu ternyata yang dikalahkan oleh yang tahun 90-an lahir dan 2000-an lahir itu mengatakan dan menyebutkan salafi, yang lebih katakan lebih salafi. Karena itu mereka yang mudah sekali mengharamkan gitu orang lain yang tidak. Nah, sebab begini, kalau saya lihat ya saya baca di Al-Qur'annya juga, itu yang punya tanggung jawab kepada perempuan itu laki-laki, bukan perempuannya itu sendiri terhadap dirinya sendiri. Sekarang kan dipaksakan perempuan terhadap dirinya sendiri dan bahkan harus berdiri sendiri adalah perempuan sendiri.
Apa yang saya maksud itu? Rahman, baca itu surat Al-Quran ya. Perintahnya di dalam Al-Quran itu adalah menundukkan pandangan. Jadi si laki-laki disuruh menundukkan pandangan. Itu awal ayatnya. Nah, jadi kalau perempuan telanjang sekalipun itu tidak soal sebenarnya. Karena yang harus menahan itu kaum laki-laki. Di zaman lampau, saya kuliah ke Bandung saja. Dari kampung saya, itu di Bandung, di Ledeng. Nah, Anda tahu terminal Ledeng lah barangkali ya sekarang. Itu masih ada mata-mata air di situ, banyak perempuan, gadis-gadis, mahasiswi, itu membawa piring dan beras yang dicuci, itu isikan gitu. Itu ke tempat itu, kemudian pakaiannya cuma pakai anduk saja. Yang dibelitkan untuk dada dan sampai lutut begitu. Kemudian kalau mandi kelihatan punggungnya dari pinggir yang orang lewat gitu di pinggir jalan. Nggak ada yang diperkosa. Karena apa? Karena akhlak pada waktu itu yang lewat-lewat laki-laki perempuan itu baik-baik. Jadi yang sebenarnya agama kita itu akhlaknya, bukan hukumnya. Nah, kemudian tahun 90-an berubah. Mata air sudah tidak ada yang di situ yang saya sering orang-orang lewat itu di Ledeng, di Geger Kalong, di Cipepus, Cilimus gitu, itu masih banyak mata air. Bahkan Curug Sigai masih ada sekarang yang dekat kolam renang UPI itu. Nah, itu tempat-tempatnya laki-laki perempuan juga mandi bersama di situ, nggak ada. Kemudian yang hamil gara-gara mandi di situ. Tapi kalau sekarang yang sudah ditutup-tutupi malahan terjadilah kehamilan, terjadilah gitu. Dan itu mulainya tahun 90-an. Dan diawali dengan pergerakan berkerudung itu pada tahun 80-an. 83 lah, 84. Saya juga terus memperjuangkan bahwa ada hak orang berkerudung gitu. Di sekolah akhirnya ada sekolah-sekolah yang membolehkan berkerudung. Nah, yang dulunya seragam itu harus tidak kerudung. Bahkan mahasiswa juga sama. Gitu. Tapi kemudian karena desakan dari minta hak sebagai umat manusia punya hak, dan sekarang terbalik. Malah ada sekolah sekarang itu yang mewajibkan berkerudung walaupun Kristen. Nah ini kan parah. Gitu. Bagaimana Gus Dur? Gus Dur saya nggak pernah ketemu sebetulnya dengan Gus Dur. Ya kecuali di alam rohani lah barangkali. Saya berjumpanya mudah-mudahan di situ. Saya berjumpa. Ya, dulunya juga saya penentang Gus Dur. Tetapi sekarang ya belakangan gitu setelah saya tahu siapa Gus Dur itu, saya baru hormat lah, sangat-sangat hormat ya, karena dia itu seorang yang memang luar biasa. Bahkan saya ingin tahu, kemudian banyak saya tahu detailnya, kan doa-doanya dan kebiasaannya ya saya ingin tahu, jadi saya tahu. Nah ini hal yang seperti ini saya perhatikan ya, karena ingin mencontoh itu kebaikan mereka. Ternyata bukan itu. Dan orang-orang baik itu ternyata seperti Rasulullah ya. Kenapa saya sebenarnya Rasulullah? Meninggalkan anak-anak perempuan. Mungkin supaya tidak menjadi pendewaan dari keturunan laki-laki. Karena banyaknya keturunan laki-laki. Gus Dur hanya punya anak perempuan. Rasulullah juga demikian. Ya paling tidak ya ada banyak ulama yang begitu, kok perempuan anaknya gitu. Kiai-kiai ada yang perempuan saja anaknya gitu. Nah, kemudian beliau yang begitu-begitu tuh biasanya mengambil, kalau kiai itu mengangkat gus-gus yang lain untuk jadi kiai di tempatnya gitu. Mengawinkannya atau menikahkan atau memberikan anaknya untuk mereka yang mau meneruskan pesantrennya, biasanya begitu. Dan itu sangat ditiru lah oleh orang-orang berikutnya dengan akhlak yang mulia itu. Akhlaknya mulia. Yang penting itu akhlak dan kemanusiaan. Kalau Gus Dur
Itu yang diponjolkan oleh dia adalah kemanusiaan, demokrasi, kemanusiaan, pluralisme, kemudian feminisme, itu yang diusung oleh beliau, dan menyelamatkan orang-orang yang tertindas. Kemudian nasionalisme yang tinggi, selamatkanlah bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang hebat, begitu. Itu Gus Dur, dan sejarah akan membuktikannya, gitu. Yang pecundang kepada Gus Dur itu kemudian dia katakan satu saat sejarah akan membuktikan dan akan menjadi gelandangan-gelandangan politik. Memang sekarang sudah ada yang diketahui sebagai gelandangan-gelandangan politik, itu yang melawan Gus Dur dulu. Dan itu terbukti. Jadi saya percayanya itu terbuktinya itu. Terbuktinya. Waktu ketemu Jokowi juga dulu waktu masih jadi wali kota. Sampean Mas Joko, asal sampean jujur, sampean bisa jadi gubernur, bisa jadi presiden, dan akan jadi presiden. Nah, ini kata-kata Gus Dur. Baru setelah Gus Dur wafat, jadilah dia gubernur dan jadi presiden. Dan karirnya bagus sekali. Bagus itu apa? Tidak pernah gagal dia dipilih oleh siapapun sampai jadi presiden. Jadi wali kota, lulus. Jadi gubernur, lulus. Menang, jadi presiden juga lulus. 2 kali lulus juga. Ini ramalan Gus Dur. Kalau bukan ramalan, dia prediksi lah. Karena apa? Karena mata batinnya yang bersih melihat masa depan. Termasuk masa depan keturunan anak-anaknya dan lain sebagainya. Saya yakin dia punya hal yang luar biasa karena mencintai Allah. Dan sehari-harinya dia cuma baca sholawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Begitulah yang didengar oleh orang-orang dekat Gus Dur. Nah, ini dia. Karena itu luar biasa. Kemudian kalau doa yang tidak terlalu panjang, ya doa, ya Allah, doa saya mohon doa saya seperti doa yang didoakan oleh Rasulullah. Begitu. Karena Rasulullah pun pernah mengajarkan doa itu kepada Abu Umamah berkata, ya Rasulullah, saya nggak bisa doa seperti engkau panjang-panjang, begitu banyak-banyak gitu, siang hari malam begitu banyak doa gitu. Ajarilah saya yang suatu yang lebih mudah, yang karena agama ini mudah, emang mudah gitu. Ya kalau begitu, mau kamu saya ajari, kata Rasulullah. Iya pasti ya Rasulullah, kata Abu Umamah. Nah bacakan ini, baca begini. Waduh. Nah itu doanya. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka nabiyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami mohon kepadamu ini kebaikan doa seperti yang diminta oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu satu. Dan kemudian keduanya adalah kebalikannya. Wa na'udzubika min syarri ma ista'aza bihi nabiyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Nah, ista'aza minhu nabiyuka Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam gitu. Dan aku mohon perlindungan kepadamu ya Allah dari kejahatan seperti yang diminta perlindungan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa antal musta'an, engkaulah tempatnya meminta pertolongan. Nah, akhirnya wala haula wala quwata illa billah. Apapun kelakuan, tindakan, usaha, hanya Allah saja yang memberikannya. Nah, ini dia. Jadi begitu. Nah, ini amalan-amalan para ulama, para wali itu begitu. Coba kalian camkanlah. Boleh berpikir setinggi-tingginya, tapi yang berpikir itu hanya punya pikiran kita terbatas. Jadi yang saya sampaikan ini para pemikir Islam kontemporer, para pemikir filosof, para pemikir siapapun dengan tokoh-tokoh yang lebih dari 50 ini sebenarnya begitu ya.
orang ini adalah orang yang merasa bahwa pemikirannya terbatas dan Allah lah yang maha tidak terbatas. Gitu. Allah yang maha tidak terbatas. Termasuk juga sebenarnya apapun yang termasuk keturunan tadi itu, kemampuan, dan itu Allah yang memberikannya. Kalau Allah memberikannya ini begini dulu, begitu. Kemudian yang tahap kedua baru yang begini. Jadi kalau perempuan itu apa namanya, kalau yang primer itu laki-laki, jadi primernya laki-laki tidak boleh jelalatan matanya, tundukkanlah pandangan. Perempuan itu sekunder. Kalau laki-laki tidak bisa, ya perempuanlah boleh juga, harus juga menutupnya begitu. Jadi kewajibannya laki-laki itu bukan kewajiban perempuan. Perempuan itu hanya menolong laki-laki lah gitu, supaya tidak jelalatan. Makanya perempuan jangan bertingkah macam-macam, itu menolong laki-laki. Bukan. Nah, perempuan itu kan kalau melihat juga tidak seperti laki-laki, tidak akan terangsang kalau perempuan melihat laki-laki. Telanjang bulat pun tidak apa, itu nggak ada. Mereka itu cara apa namanya merangsangnya berbeda ya. Nanti kalau sudah menikah kalian baru tahu. Kalau sudah punya pengalaman baru tahu. Sekarang jangan cari pengalaman dulu. Rahman jangan cari pengalaman dulu ya. Ada waktunya. Sekarang itu menahan diri. Namanya menahan diri itu puasa. Menahan diri puasa. Sekarang itu puasa. Waktunya puasa sampai kita diberi rezeki untuk melakukan itu, untuk diberi kemampuan, diberi pangkat, diberi golongan, diberi segala-galanya lah Allah. Ada waktunya. Ya, ada waktunya. Waktunya itu tidak akan kemana-mana ya. Kalau sudah takdirnya maka minta karena takdir yang baik ya. Dan karena itu kalau berdoa dengan takdir ya, itu minta takdir yang baik dan ridho dalam takdir yang baik. Nah, ridho, ikhlas dalam takdir. Keikhlasan itu untung tinggi ya. Saya garis bawahi kata-kata Gus Dur tadi, kalau saudara jujur dan ikhlas, ya kalau sampean jujur dan ikhlas sampean bisa jadi presiden. Kemudian jujur terus sampai jadi presiden. Walaupun orang mengatakan dia pembohong, dia koruptor, ya ada apa, itu pemikiran Gus Dur itu luar biasa. Tidak terjangkau oleh apa namanya manusia pada zamannya. Gitu. Sampai zaman sekarang beliau sudah tidak ada, itu pemikiran yang masih terus jalan. Saya melihat, kalau saya melihat di YouTube, di internet, itu yang sudah mati dari tokoh-tokoh yang masih dibicarakan, yang masih terus diungkap, itu Gus Dur. Gitu. Bung Karno aja tidak seperti Gus Dur yang memerdekakan ini Indonesia ini. Gitu. Bahkan para wali juga sudah lupa, yang lain-lain itu sudah terlupakan, Wali Songo. Gus Dur itu sudah wafat masih. Bahkan sampai sekarang kuburannya masih terus dihadiri ya. Ini kita sampai jam berapa ini Pak Riz sekarang? Sudah, Prof. Sudah ya? Iya, Prof. Oh ya, oke. Terlalu semangat ini berpikir. Terima kasih. Terima kasih. Mudah-mudahan kita sehat-sehat selalu. Waktunya jadi sebenarnya 17.40 ya? 17 berapa? 20. 30, Prof. Ya harus jadwal asli 17.10, hanya saja kan tadi dimundurkan sehingga kita diasumsikan saja. Kalau nanti dari 17 dari nanti 16 jam 16. 16 ya? Jam 16. Kita sepakati 16 sampai mahasiswa ini jam 16. Okay. Gimana? Angguk-angguk kayaknya itu. Ya, oke. Pokoknya kita mulai suara sekarang puasa 100 menit aja biasa. Ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin, sampai di sini dulu. Titip salam untuk keluarga, salam bahagia, salam senang, salam sehat-sehat selalu dan tetap menjaga protokol kesehatan. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan usaha kita dan menyerahkan diri kepadanya. Allahumma inna nas'aluka ikhlas fil qawli wal amal wa kalimatul haqqi fil ghadabi wa ridha wa khasyataka fil khairi wa syahada. Allahumma
inni as'aluka sidqa tawakkuli 'alaika wa husnal dzanni bika warzuqna taqwaka warzuqna mahabbataka warzuqna ridhaka ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, turun Prof. Ya, Ya, silakan oke. dipersiapkan untuk minggu depan. Saya permisi saja ya. Ya, Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.